Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu daya saing suatu negara. Kemajuan teknologi menuntut masyarakat memiliki kompetensi, integritas, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi yang baik. Indonesia memiliki potensi besar dengan jumlah penduduk usia produktif yang tinggi. Namun, tantangan seperti rendahnya kualitas pendidikan, kurangnya literasi digital, keterbatasan kompetensi, dan lemahnya penguatan karakter masih menjadi hambatan dalam menciptakan SDM unggul. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing secara global serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Fokus pembahasan pada tema ini adalah yang pertama, analisis permasalahan pembangunan SDM. Yang kedua, penentuan isu prioritas menggunakan metode APKL. Yang ketiga, analisis akar masalah menggunakan fishbone diagram. Dan yang terakhir, alternatif pemecahan masalah menggunakan pembangunan SDM. Baik, pada era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pembangunan sumber daya manusia menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berdaya saing. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Seperti yang bisa dilihat pada sebelah kanan saya, yang pertama ada rendahnya literasi digital yang menyebabkan sebagian masyarakat itu belum mampu memanfaatkan teknologi dengan baik, seperti memanfaatkan teknologi untuk belajar, bekerja, kemudian berinovasi atau berkreativitas. Yang kedua, itu kurangnya kompetensi dan keterampilan kerja yang menimbulkan kesenjangan antara kemampuan kinerja atau kemampuan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia industri. Selain itu, rendahnya budaya inovasi membuat masyarakat kurang kreatif dan belum bisa menciptakan solusi yang baru. Permasalahan lainnya adalah lemahnya penguatan karakter dan disiplin sehingga nilai integritas, tanggung jawab, dan kedisiplinan belum bisa diterapkan secara konsisten. Kemudian terakhir, kurangnya pemetaan atau pemerataan pendidikan berkualitas masih menjadi kendala karena adanya perbedaan akses dan mutu pendidikan antara wilayah perkotaan dan juga di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi tantangan global secara efektif. Menentukan hasil analisis menggunakan metode APKL, yaitu metode untuk menentukan prioritas berdasarkan 4 aspek, yaitu aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan. Dari 5 permasalahan yang dianalisis, rendahnya literasi digital memperoleh nilai 20, kurangnya kompetensi kerja memperoleh nilai 17, lemahnya karakter disiplin memperoleh nilai 15, rendahnya budaya inovasi memperoleh nilai 14, dan pendidikan belum merata memperoleh nilai 14. Mengapa rendahnya literasi digital mendapat nilai APKL tertinggi? Dari aspek aktual, literasi digital menjadi isu yang sangat nyata di era pelayanan dan informasi berbasis teknologi. Dari aspek problematik, dampaknya mempengaruhi kualitas kerja, akses informasi, keamanan data, dan efektivitas komunikasi. Dari aspek kekhalayakan, hampir seluruh lapisan masyarakat terdampak, baik pelajar, pegawai, maupun masyarakat umum. Terakhir, dari aspek kelayakan, sangat memungkinkan ditangani melalui pelatihan, sosialisasi, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas. Berdasarkan hasil analisis APKL, dipilih permasalahan utama yang perlu mendapat perhatian adalah rendahnya literasi digital. Masalah lain tetap relevan, namun prioritasnya berada di bawahnya secara kualitas. Fishbone, yaitu rendahnya literasi digital. Yang pertama adalah shortening, di antaranya akses internet yang terbatas, lingkungan yang kurang mendukung, minim fasilitas digital, dan pengaruh hoax tinggi. Yang kedua adalah supplier, di antaranya
SDM pembimbing terbatas, pelatihan jarang dilakukan, materi kurang menarik, dan dukungan instansi minim. Yang ketiga adalah sistem, di antaranya program tidak berkelanjutan, pelatihan jarang dan belum merata, kebijakan kurang mendukung, dan anggaran pelatihan minim. Yang keempat adalah skills, di antaranya kemampuan teknologi rendah, minim edukasi dan pelatihan, kurang berpikir kritis, dan adaptasi digital lambat. Dan yang terakhir adalah safety, di antaranya kesadaran keamanan rendah, mudah tertipu digital, privasi kurang dipahami, dan penyalahgunaan media sosial. Kesimpulannya adalah akar utama rendahnya literasi digital adalah belum meratanya pelatihan dan edukasi digital. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemecahan masalah. Berdasarkan analisis, isu prioritasnya yaitu rendahnya literasi digital di masyarakat. Yang penyebab utamanya yaitu pelatihan dan edukasi digital yang belum merata, sehingga masih banyak masyarakat yang belum memahami penggunaan teknologi secara optimal dan aman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat 5 alternatif penyelesaiannya. Yang pertama, pelatihan digital secara berkala. Langkah yang dilakukan dimulai dari pemetaan kebutuhan masyarakat, kemudian mengadakan pelatihan rutin, dan diakhiri dengan evaluasi. Dengan langkah ini diharapkan kemampuan digital masyarakat dapat meningkat. Program ini melibatkan pemerintah, instansi, dan masyarakat. Yang kedua, membangun platform edukasi digital. Tahapannya meliputi pembuatan platform, penyediaan materi, serta sosialisasi kepada masyarakat. Hasil yang diharapkan adalah akses belajar digital menjadi lebih merata. Pihak yang terlibat yaitu pemerintah, sekolah, dan penyedia layanan IT. Untuk yang ketiga, kolaborasi komunitas digital. Langkah yang dilakukan adalah membentuk komunitas, mengadakan workshop atau seminar, dan melakukan pendampingan. Dengan adanya kolaborasi ini, kesadaran digital masyarakat diharapkan semakin meningkat. Program ini melibatkan komunitas, relawan, dan masyarakat. Untuk yang keempat, integrasi literasi digital dalam pendidikan. Tahapannya yaitu menyusun kurikulum, melatih guru, dan menerapkan pembelajaran digital di sekolah. Hasil yang diharapkan adalah literasi digital dapat ditanamkan sejak dini. Pihak yang berperan di sini adalah sekolah, guru, dan pemerintah. Kelima, pemerataan akses internet. Langkah yang dilakukan berupa identifikasi wilayah yang masih minim akses, pembangunan infrastruktur, dan pemberian bantuan akses internet. Dengan demikian, kesenjangan digital dapat berkurang. Program ini melibatkan pemerintah, provider, dan pihak swasta. Dapat disimpulkan, peningkatan literasi digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi memerlukan langkah yang terintegrasi dan kolaboratif. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, sekolah, komunitas, dan masyarakat, literasi digital dapat meningkat secara merata dan berkelanjutan. Yang terakhir, penutup, pembangunan SDM merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan global. Melalui analisis APKL, USG, dan Fishbone Diagram, dapat diketahui bahwa rendahnya literasi digital menjadi salah satu masalah utama